maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kalau di langit masih ada bintang, aman. Kalau udah di langit gak ada bintang, di langit gelap gulita, awas, tanda-tanda bencana akan datang. Itu menurut ilmu perbintangan. Tapi menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang di luar sana paham, kalau di Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini mau remuk, Indonesia ini mau binasa, caranya gampang. Jadikan masyarakat Indonesia benci sama habaib. Jadikan masyarakat Indonesia nggak suka sama Habib. Makanya santri harus waspada, sadar diri untuk apa? Cinta Habib. Tadi apa kata Habib Rizik? Jaga Habibmu, jaga ulamamu, jangan benci para habaib. Selama bintang-bintang itu masih ada di negaramu, di negara saya, di negara kita yang kita cinta ini, Indonesia akan makmur, Indonesia akan aman. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Imaduddin, saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, bawa umatmu yang banyak. Tanggal dan hari apa dan jam berapa, tentukan di mana Anda mau ketemu dengan saya. Saya camkan baik-baik kepada Anda. Saya punya kakek dulu dianiaya, dibantai dengan orang-orang yang tidak benar. Saya sebagai cucunya, saya pengen dibantai, saya punya kematian. Anda, saya tantang dimanapun Anda berada. Sami bin Muhammad, camkan baik-baik itu. Bahasa saya, camkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika aja dah, jangan dukun dah. Enggak, kalau beliau Ahli ini metafisika. asisten gurunya, artinya masuk kategori dukun. Kalau boleh saya tahu, praktek di mana, belajar di mana? Saya belajar, yang pertama kali saya belajar di Gentur Cianjur. Yang keduanya belajar di daerah Bandung. Ketiganya belajar di Garut Sancang. Keempatnya Panjalu. Oke. Surabaya. Sekarang Kalimantan prakteknya di Bintaro. Saya prakteknya di Bintaro juga, dan di Duren 3 juga, dan di Tebet juga. Prakteknya praktek apa nih? Saya sih rukiah. Pengobatan. Ya, Oh, pijit, pengobatan. rukiah dia. Pijit ente. Yang pijit Apa? itu mah. Rukiah aja yang Oh, pijit. Agus ya. Lupa. Pengobatan. Nggak ada Iya, pelapor rukiah. itu dukun pijit, lupa. Pengobatan, berarti pengobatan tradisional. Ya. Izinnya apa nih? Saya izinnya ikut ke Yayasan Bang Haji Ridwan, Majelis Zikir Aridwan. Ya. Oh, ikut ke Yayasan guru saya. yayasan Yayasan, beliau iya.
Bang Jindan itu punya apa ya? LSM. Izin pribadinya Udah ada. ada semua. Ada SPP apa namanya? Surat tanda perizinan tradisional ya? Pokoknya lengkap dah semuanya dah. Lengkap. Dia nggak ngerti kalau masalah itu. Lengkap. Ada, Apa? ada. Izinnya Tinggal praktek, izinnya prakteknya apa? Izin prakteknya? Saya izin praktiknya ya Pijit atau ramuan tradisional atau apa? saya bikin rukiah. Rukiah. Rukiah ada izinnya juga ya? Iya, jikir. Gawat kalau kagak ada izin, tangkap langsung aja. Enggak, Iya. enggak gini. Saya luruskan sebenarnya beliau ini tidak mengerti izin itu apa. Maaf saya luruskan karena ada spesifikasi izin kan, ada izin urut, izin ini, izin itu. Jadi saya juga tidak mendalami tentang yayasan Pak Ridwan pendiri LSM ini, tidak mendalami, namun dia bagian daripada struktur LSM ini gitu loh. Tapi katanya tadi kan izinnya lengkap. Saya pengen Lengkap, tanya izin yayasan. pribadinya saja. Izin pribadinya ini diizinkan sebagai prakteknya ini praktek di bidang apa nih? Kalau dari Dinkes ini? Saya praktik di bidang ya spiritual. Jadi rukiah atau apa? gitu? Semua. Dia hanya rukiah aja, rukiah. Semua pokoknya semua pokoknya yang saya jalanin pokoknya. Semua itu yang kayak gimana? Kalau gitu apa yang dijalanin oleh Oke, ini? rukiah yang paling banyak ya. Ya, paling banyak rukiah. Rukiah. Tapi Pengobatan bisa massal lah. buat muntah paku juga. Wah, seperti itu mah sulap, Hong Jabar Hong itu mah. Itu sulap. Oh, Bang. nggak bisa. Sulap Lagi dukun Hong itu Jabar sulap. Hong itu mah. Nggak bisa. Iya. Nggak Hong bisa. Jabar Hong itu mah. Mungkin abang ilmunya kurang tinggi. Iya. Si Udin soalnya bisa bang. Hah? Si Udin bisa. Enggak, gini, saya luruskan. Kalau masalah Kasih dipakai aja. Enggak, Bang. gini bang, Richard. Kalau masalah dukun yang bisa nyantet apa segala, saya sering ngeliat bang. Oke. Ada bang, ada. Ada ya? Sulap juga ada yang bisa. Bang Jindan bisa santet? Ah. Hah? Santet. Kagak lah. Gagak. Nyantet enggak. Nyabut santet bisa? Bisa. Bisa. Dengan cara apa? Ya dengan kita istilah kata kita baca doa. Baca Dengan doa. kita bersolawat. Ya, minta gitu. pada Insya Allah. Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau Allah mengabulkan, insya Allah itu bakal terjadi. Kun fayakun aja. Oke, berarti dengan doa saja. Doa. Nggak pakai keris juga. Yo elah, keris kagak apa? Kagak. Oh ini beda ya berarti ya. Oke, enggak ya. Jadi terus ada kemampuan apa lain selain itu, selain doa apa lagi? Saya sih kemampuan apa nih dari segi apa nih paranormal? Metafisika atau apa itu paranormal? Kalau Meramal meramal insya Allah bisa. saya. bisa. Bisa. Meramalnya seperti apa nih? Orang atau apa? Contoh nih ya. Atau Contoh kejadian atau apa? gini aja dah. Gini aja intinya misalnya jikalau ada seseorang minta tolong pada saya misalkan. Bib, tolong Bib ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh. Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Gitu, baru pengen. Cucunya Mbak Priuk, Oh, susunya Mbak Priyo. Cicit. Mbah Priuk, Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, makanya istilah kata jikalau kita meramal seorang itu, Hah? kan itu kan ada bisikan jin korin Hah? dan ada bisikan Allah. Oke. Nah, saya pribadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang. Jika ada minta tolong, Bib, ini contoh nih ya, lakiannya kabur misalkan. Kabur ya kan? Oh yaudah, tulisin namanya, sama fotonya kirimin ke saya. Istioroin. Baik saya minta kepada Allah kan, nggak kepada setan. Oh, berdoa kepada Berdoa, Tuhan. istioro. Tapi bukan jampi-jampi terus pakai kesepakatan dunia hitam terus balik lagi, nggak seperti itu kan? Jadi begini nih, ini saya bandingin ya, Hah? yang tukang ramal, oknum dukun palsu ramal nih ya. Hah? Ketika orang datang ke rumah. Ini yang oknum dulu nih, yang oknum. Ini mukanya, ini namanya. Oh ini kabur, dianu. Itu udah pasti bukan. Kira-kira nih. Iya. Itu kan istilah kata ngaco ngomong begitu kan. Iya, oke. Nah, kalau saya pribadi istilah kata apa yang diajar oleh guru saya dan tidak melanggar syariat Islam, itu yang saya jalani. Oke. Jadi bisa meramal apa? Maunya apa? Saya? Maunya apa? Kalau saya, ramalnya apa nih? Ramalnya beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, atau seperti apa? Saya bisa meramal Dr. Richard Lee. Yes. Dr. Richard Lee, ada seorang laki-laki yang suka sama Dr. Richard Lee. Wah, Ya benar, ini cerita. jangan bang, trending nanti bang. Saya peramal juga. Kalau bicara peramal, ingat ya, waktu anaknya Ridwan Kamil meninggal, seminggu sebelum beliau ditemukan, saya sudah meminta pada Allah untuk diberi petunjuk.
Bang Firdaus juga berarti Iya, saya- paranormal juga. Ya, mungkin bisa dikategorikan, tapi kan saya tidak di bidang itu. Oke. Tapi saya secara turun-temurun karena saya cucu sultan, Oke. jadi saya cicitnya dari sultan. Jadi kita sultan itu selalu berkaitan dengan hal yang goib. Oke, kita balik aja supaya tepat Gitu. ini. Nggak kemana-mana. Jadi bisa meramal apa nih? Masa depan bisa? Ya, ente masa depan. Coba. Bisa. Mau masa depan apa? Kalau misalnya Mohon maaf sebelumnya. Dokter agamanya apa nih? saya Katolik. Oh, Katolik, oke. Oke. Saya sebelumnya saya minta tolong dulu ya. Saya karena saya ini kan terlalu sains ya. Saya bukan masalah apa ya, supaya kita sama-sama mengerti juga ya. Saya ini kan di sekolah lain sainsnya tinggi-tinggi nih. Saya S1 di Unsri, waktu itu saya nggak punya duit. Oh, di Unsri, Saya S2 tempat di almarhum mama saya. Iya, S2 di Jakarta, saya S3 di US. Jadi saya kayak ada kayak apa ya, seperti mental block bahwa yang suatu yang di luar gaib atau apa itu saya nggak percaya sih sebenarnya. Gini aja deh. Tapi sebentar lu, saya jelasin dulu. Nah. Tapi bukan artinya saya itu nggak mau percaya sama sekali. Jadi kan asal kalian bisa membuktikan, kan kemarin kayak Udin kan bilang kan asal bisa membuktikan, ya saya percaya dong. Sudah di depan mata saya kasar ngomongnya. Tapi bukan trik, bukan sulap, itu aja sih. Nah, kalau tadi bisa ramalan seperti apa nih? Kalau boleh ramalan ke depan misalnya Mas Jindan bisa tulis kayak itu angka, terus saya tulis di sini angka bisa sama, apakah Ya. itu memungkinkan? Itu Itu sulap sulap, itu. itu mah. Itu sulap, bukan sulap sih sebenarnya. Bang Jindan kan menebak masa Enggak, depan apa sekarang yang saya mau saya nanya. tulis. Jikalau kita tulis itu angka sesama-samaan begitu, itu sulap apa bukan? Kira-kira. Saya tanya. Kalau Bang Jindan bisa nebak angka yang saya tulis, berarti kan bisa masa depan, bisa meramal masa depan. Atau meramal masa depan apa nih yang maksudnya? Coba spesifik biar saya bisa kasih pembuktiannya bagaimana gitu. Meramal masa depan buat antum. Untuk saya. Iya, buat ente apa buat siapa nih? Apa buat ini? Untuk saya boleh. Untuk Mas ini boleh. Yang mana yang enak? Saudara yang mana yang mana? Atau mau tebak masa lalu atau apa supaya bisa lebih ini? Bisa langsung dibuktikan? Oke. Dokter Richard Lee ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya nggak suka nanti saya cut. Serius. Jadi dokter Richard Lee ini istilah kata memang dari dulu nih ya, memang saya sudah ngeliat video-video Anda ya. Memang kamu istilah kata bisa sebesar ini memang dari nol, memang dari pedih. Satu. Yang kedua mungkin masalah bisa kuliah, bisa ini, itu setengah berjuang dengan sendirinya. Apakah itu betul? Betul, enggak. Betul. Tapi kan itu sudah saya share di media sosial saya. Demi Allah, saya belum pernah nonton sama sekali. Cuma Oke. ngeliat itu Ada Udin nggak doang sesuatu yang kayak gitu yang saya nggak lebih spesifik dan lebih detail kayak gitu punya, sehingga saya wah ini luar biasa nih. Oh, yang itu. Itu tadi ketum ngomong. Apa? Yang tadi diomongin ini. Ada yang suka dengan saya. Itu deh, bukan dah. Kamu juga bisa nilai itu. Udah, Sama. itu mah. Siapa nih? Kameramen saya kah? Kameramen. Pokoknya ada lah sesuatu.